Perkenalkan, saya Citara Oliana dengan NIM 2302159. Saya dari kelompok 5 dan berikut adalah teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amila Salsabila Lubis dengan NIM 2302152. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Zara Maharani Nasution dengan NIM 230210225. Hai, perkenalkan nama saya Gita Puspitawati dengan NIM 230210065. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu arti dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki arti keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam berbagai aktivitas atau proses yang berkaitan dengan kehidupan, khususnya dalam konteks pembangunan, pengambilan kurang efektif, dan pelaksanaan program yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Adapun di Aceh, partisipasi masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan di Aceh. Tanpa keterlibatan aktif publik, kebijakan dan program pemerintah cenderung bersama, khususnya dalam konteks pembangunan, pengambilan kurang efektif dan tidak berkelanjutan. Pemerintah Aceh harus terus membuka keputusan dan pelaksanaan program yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Ruang partisipasi, mengedukasi, dan memberdayakan warganya agar pembangunan yang dicapai benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi lokal. Selanjutnya, bentuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Aceh. Partisipasi masyarakat di Aceh memiliki dinamika tersendiri karena dipengaruhi oleh status otonomi khusus, nilai-nilai lokal, serta sejarah konflik dan perdamaian. Masyarakat Aceh memiliki ruang yang relatif luas untuk terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan. Berikut bentuk-bentuk partisipasinya. Yang pertama ada partisipasi politik. Masyarakat terlibat dalam proses politik melalui pemilihan umum lokal seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dukungan dan keanggotaan dalam partai politik lokal termasuk Partai Lokal Aceh yang diakui secara hukum. Keterlibatan dalam kampanye dan penyusunan visi misi kandidat yang memberikan peluang masyarakat menyuarakan aspirasi politiknya secara langsung. Yang kedua ada partisipasi sosial. Masyarakat aktif dalam kegiatan sosial yang memperkuat kohesi sosial dan keterlibatan warga seperti gotong royong dalam pembangunan fasilitas umum, jalan desa, menasa, atau irigasi. Forum warga dan rapat gampong sebagai media diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga ada partisipasi dalam perumusan kebijakan publik. Warga Aceh punya peran dalam proses kebijakan terutama karena adanya kekhususan daerah. Penyusunan konun atau peraturan daerah Aceh sering melibatkan konsultasi publik dan pelibatan masyarakat adat serta tokoh lokal. Advokasi kebijakan oleh organisasi masyarakat sipil atau OMS seperti Jaringan Demokrasi Aceh atau JDA yang memperjuangkan transparansi hak perempuan dan rekonsiliasi pasca konflik. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup peran aktif masyarakat dalam siklus kebijakan publik. 1. Perencanaan. Masyarakat dilibatkan dalam musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa hingga provinsi. Yang kedua ada pelaksanaan program. Komunitas lokal berperan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan layanan publik. Yang ketiga ada evaluasi dan pengawasan. Warga dapat memberikan masukan terhadap efektivitas program melalui forum evaluasi, survei kepuasan, atau media sosial. Yang keempat ada keterlibatan digital. Pemerintah daerah mulai memanfaatkan teknologi untuk membuka ruang partisipasi melalui platform daring dan aplikasi pengaduan. Materi selanjutnya ada peran Badan Perencanaan Pembangunan atau biasa disebut dengan BPD Aceh dalam peran perencanaan dan pembangunan. Musrembang sebagai wadah kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah. Di Aceh, Musrembang berperan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPA dan RPJMD sebagai acuan pembangunan jangka menengah dan tahunan. Proses ini mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah, Bapeda, sektor terkait, dan masyarakat, sehingga prioritas pembangunan dapat dipilih secara tepat sesuai dengan potensi dan tantangan wilayah Aceh. Selanjutnya ada pelibatan elemen masyarakat dalam menyusun dokumen rencana pembangunan yang representatif kebutuhan masyarakat.
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan, khususnya di tingkat desa atau kampung di Aceh, dilakukan melalui mekanisme musrembang yang menjadi sarana utama untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam forum ini, warga berkontribusi aktif melalui sumbangan pemikiran, ide, serta pengambilan keputusan terkait prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat fisik, seperti tenaga dan gotong royong, tetapi juga non-fisik berupa usulan, kendala, dan evaluasi terhadap rancangan rencana pembangunan desa. Baik, materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pengawasan dan keterbukaan informasi publik dalam kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menyediakan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kebijakan, kinerja, serta pengeluaran badan-badan publik. Pengawasan publik terwujud karena masyarakat bisa memperoleh informasi secara transparan sehingga dapat ikut mengontrol jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adapun prinsip dan keterbukaan informasi publik dalam kebijakan pemerintah yaitu yang pertama adalah transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah demokratis. Adapun aspek keterbukaan informasi dalam kebijakan publik yaitu yang pertama adalah akses terhadap data kebijakan, anggaran, dan statistik pemerintah yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan mengawasi kinerja pemerintah. Yang kedua yaitu evaluasi dan monitoring. Keterbukaan informasi dilakukan untuk memastikan instansi pemerintah terus meningkatkan layanan dan pelaksanaan kebijakannya. Baik, di sini saya akan membahas dampak dari partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan Aceh dan pembangunan di Aceh. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kualitas pembangunan. Program lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan publik, menekan potensi korupsi. Yang keempat yaitu memperkuat kepercayaan masyarakat. Interaksi langsung membangun hubungan positif antara warga dan kementerian dan pemerintahan. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa kepemilikan. Ini saya akan membacakan kesimpulan, yaitu partisipasi masyarakat Aceh yang khas dan dipengaruhi oleh konteks otonomi serta sejarah konflik sangat penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui berbagai partisipasi politik, sosial, kebijakan publik, serta pengawasan masyarakat terlibat aktif dalam seluruh proses kebijakan, terutama musrenbang. Beberapa kali terdapat kendala, namun partisipasi masyarakat ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di Aceh.